Hello everyone, saya Nabilah Tunsolihah dengan NIM 28923501448, Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, dosen pengampu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Video pembelajaran kali ini mengenai manajemen logistik. Yuk sama-sama kita simak videonya ya. Logistik terbagi menjadi dua, yaitu logistik dan logistik bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud logistik dan logistik bisnis itu? Logistik atau logistik manajemen merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian efisiensi dan efektif terhadap aliran serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan logistik bisnis adalah penerapan prinsip dan praktik logistik dalam konteks bisnis secara menyeluruh. Ini mencangkup bagaimana perusahaan merancang dan mengelola rantai pasok dari bahan mentah hingga produk jadi yang dikirim ke pelanggan akhir. Yang dimaksud yaitu lebih luas dari manajemen logistik karena mencangkup aspek strategis dan integratif dari logistik dalam keseluruhan sistem bisnis. Fokus utamanya adalah menciptakan nilai melalui koordinasi logistik dengan fungsi bisnis lain seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Jadi, yang dimaksud logistik dan logistik bisnis ialah perencanaan dan pengendalian aliran barang yang efisien, sedangkan logistik bisnis fokus pada efisiensi dan biaya dalam rantai pasok. Solusi logistik yang pertama itu ada asal militer, yaitu logistik bermula dari kebutuhan militer mengelola persediaan dengan tepat, yaitu proses penggadaan, pemindahan, penyimpanan, dan distribusi perlengkapan, persenjataan, makanan, bahan bakar, serta personil untuk mendukung operasi militer. Selanjutnya ada sistem terintegrasi, maksudnya berubah menjadi sistem terpadu melibatkan 3PL dan 4PL untuk efisiensi. Yang ketiga ada teknologi modern, yaitu menggunakan AI, data analitik, dan otomatisasi mendorong inovasi logistik. Tujuan utama logistik bisnis dalam konteks bisnis adalah untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dan meningkatkan daya saing melalui pengelolaan arus barang, informasi, dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang pertama ada meminimalkan biaya, yaitu bisnis perlu menerapkan strategi yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan di setiap tahap proses logistik. Nah, berikut beberapa cara untuk mencapainya. Yang pertama ada optimasi rute pengiriman, yaitu menggunakan software routing untuk mencari jalur tercepat dan paling hemat bahan bakar. Yang kedua, koordinasi pengiriman. Gabungkan pengiriman ke beberapa tujuan agar tidak terjadi muatan kosong atau setengah isi. Yang ketiga, manajemen persediaan yang efisien. Gunakan sistem just-in-time atau demand forecasting untuk menghindari overstock dan biaya penyimpanan tinggi. Selanjutnya ada tingkatan layanan. Percepat pengiriman dan tingkatan ketepatan waktu pengiriman, tepat waktu atau OTIF. Perusahaan harus berfokus pada kecepatan, kendalaan, transportasi, dan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Berikut strategi yang bisa dipakai. Yang pertama ada pengiriman tepat waktu, on-time delivery. Gunakan sistem pelacakan real-time dan manajemen rute untuk memastikan pengiriman sesuai jadwal. Yang kedua, peningkatan pelanggan. Sediakan layanan pelanggan 24/7, sistem pelaporan keluhan, dan pemberitahuan otomatis, misalnya status pengiriman. Yang ketiga, pelacakan barang secara real-time. Berikan akses bagi pelanggan untuk memantau status dan lokasi kiriman mereka melalui website atau aplikasi. Nah, yang ketiga ada pengelolaan persediaan. Ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan efisiensi biaya. Seimbangkan stok sesuai permintaan untuk menghindari kelebihan dan kekurangan. Nah,
di sini ada langkah dan strategi utama dalam pengelola persediaan. Yang pertama ada klasifikasi persediaan atau ABC analysis. Yang pertama ada kategori A, barang bernilai tinggi, pergerakan lambat, dikelola ketat. Kategori B, barang bernilai menengah. Kategori C, barang bernilai rendah, pergerakan cepat. Yang kedua, gunakan sistem manajemen persediaan atau inventory system software seperti ERP, WMS, yaitu Warehouse Management System atau aplikasi stok untuk memantau persediaan secara real time. Yang ketiga, metode penentuan persediaan minimum atau reorder point. Tetapkan pemesanan ulang untuk menghindari kehabisan stok atau stock out. Nah, tantangan dari visibilitas rantai pasok yaitu kurangnya sistem teknologi terintegrasi, data yang tidak real time atau tidak akurat, kurangnya transparansi dari pemasok, yaitu kompleksitas jaringan global atau multi vendor atau multi negara. Nah, yang ketiga ada proses pemenuhan pesanan, yaitu serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerima, memproses, dan mengirimkan pesanan pelanggan dengan tepat waktu dan akurat. Ini adalah bagian penting dari logistik dan rantai pasok karena langsung berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada tahap proses pemenuhan pesanan. Yang pertama ada penerimaan pesanan atau order receiving. Pelanggan melakukan pemesanan melalui kanal tertentu, yaitu web, aplikasi, atau toko fisik. Sistem mencatat detail pesanan, produk, jumlah, alamat, metode, dan pembayaran. Sistem ERP atau WMS secara otomatis menerima dan mengatur pesanan. Yang kedua ada pemrosesan pesanan atau order processing, yaitu validasi ketersediaan stok, pencocokan data pembayaran dan alamat pengiriman, persiapan dokumen yaitu invoice, label pengiriman, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengambilan dan pengemasan atau picking and packing. Barang diambil dari lokasi penyimpanan dalam gudang, dipindai atau barcode atau RFID, dikemas sesuai standar, aman dan efisien. Label pengiriman ditempelkan. Yang keempat ada pengiriman atau shipping. Barang dikirim oleh kurir internal atau pihak ketiga yaitu 3PL. Pelacakan pengiriman dimulai. Yang kelima ada penerimaan oleh pelanggan atau delivery dan confirmation. Pelanggan menerima barang terkadang disertai konfirmasi penerimaan via sistem atau aplikasi. Yang keenam ada layanan jual atau after sales service, yaitu mengenai retur, klaim garansi pernyataan atau keluhan, memantau tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya yaitu ketepatan waktu pengiriman, akurasi item yang dikirim, efisiensi biaya pemrosesan, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, apa sih tantangan dalam pemenuhan pesanan ini? Yaitu terkadang stok tidak akurat, keterlambatan pengiriman, kesalahan picking atau packing, lonjakan pesanan misalnya saat promo, koordinasi antar tim dan mitra logistik. Contoh nyatanya di brand Amazon memenuhi jutaan pesanan per hari secara otomatis menggunakan robot gudang dan sistem pemrosesan real time. Nah, contoh yang kedua ada dari Tokopedia atau Shopee bekerja sama dengan 3PL atau pihak ketiga untuk mempercepat pemenuhan pesanan lintas daerah. Aktivitas utama dalam logistik bisnis. Dalam logistik bisnis terdapat beberapa aktivitas utama yang saling terintegrasi untuk memastikan arus barang dan informasi berjalan lancar dari pemasok hingga pelanggan akhir. Berikut adalah aktivitas utama dalam logistik bisnis. Yang pertama itu ada transportasi, di mana transportasi dalam konteks logistik bisnis aktivitas utama yang bertanggung jawab untuk memindahkan barang dari titik asal ke titik tujuan secara efisien, tepat waktu, dan aman. Ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya logistik dan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, apa sih tujuan transportasi dalam logistik?
yaitu menyalurkan barang ke lokasi yang dibutuhkan, yaitu seperti di pabrik, gudang, toko, atau pelanggan. Memastikan barang tiba dalam kondisi baik dan tepat waktu, mengoptimalkan biaya pengiriman dengan efisiensi, moda, dan rute. Nah, jenis mode transportasi logistik yang pertama itu ada darat, yaitu truk, mobil box, kereta api, cocok untuk distribusi lokal dan regional. Yang kedua ada laut, yaitu pakai kapal kargo atau kontainer, efisiensi untuk volume besar dan jarak jauh atau internasional. Itu ada udara, ada pesawat kargo untuk barang bernilai tinggi atau butuh pengiriman cepat. Yang keempat ada pipa untuk transportasi cairan atau gas, minyak atau bahan kimia. Nah, yang kelima ada multimoda dan intermoda. Kombinasi dua atau lebih moda, misalnya truk atau kapal dalam satu perjalanan logistik. Faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi yaitu biaya, kecepatan pengiriman, jenis dan volume barang, jarak tempuh, tingkat keamanan, aksesibilitas geografis. Nah, apa sih tantangan dalam transportasi logistik ini? Yaitu kemacetan atau keterlambatan, biaya bahan bakar, kerusakan barang dan perjalanan, regulasi transportasi dan bea cukai. Ini khusus ekspor impor, terus kurangnya integrasi sistem pelacakan. Nah, yang kedua ada pergudangan. Dalam logistik bisnis, pergudangan aktivitas utama yang mencangkup penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Gudang berfungsi sebagai titik penyangga dalam rantai pasok agar distribusi berjalan lancar dan permintaan pasar dapat terpenuhi dengan cepat. Nah, tujuan utama pergudangan yaitu menyimpan barang secara aman dan terorganisir, menjaga ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan, mendukung proses pengemasan, sortir, dan distribusi, mengoptimalkan waktu pengiriman dan efisiensi operasional. Nah, di sini ada fungsi utama gudang yaitu penerimaan barang atau receiving, memeriksakan kuantitas dan kualitas saat barang masuk. Yang kedua ada penyimpanan atau storing, menyimpan barang di lokal yang tepat, efisiensi, dan mudah diakses. Yang ketiga pengambilan dan penyimpanan yaitu picking dan packing, mengambil barang sesuai pesanan dan menyiapkan untuk dikirim. Pengeluaran barang atau shipping, mengelola proses pengiriman ke pelanggan atau ke lokasi lain. Nah, di sini ada beberapa jenis gudang dalam logistik, yaitu yang pertama ada gudang penyimpanan atau storage warehouse, yaitu untuk menyimpan stok barang. Yang kedua ada gudang distribusi atau distribution center, untuk transit dan sortir barang untuk penerimaan cepat, atau gudang pendingin cold storage, untuk pendukung yang mudah rusak atau makanan atau obat. Gudang konsolidasi atau cross docking, gabung atau pecah muatan tanpa penyimpanan lama. Nah, di sini ada teknologi dalam penggunaan dalam pergudangan modern. Yang pertama ada warehouse management system yaitu atau WMS, yaitu untuk otomatisasi pengelolaan stok dan pelacakan barang. Yang kedua ada barcode dan RFID, mempermudah identifikasi dan pencatatan barang. Yang ketiga ada automated storage retrieval system AS atau RS, menggunakan robot untuk menempatkan dan pengambilan barang. Manajemen persediaan menggunakan analisis ABC dan GIT untuk menjaga stok ideal. Nah, manajemen persediaan tersendiri itu apa sih? Yaitu proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap jumlah dan aliran barang dalam perusahaan, baik bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi untuk memastikan ketersediaan yang optimal tanpa kelebihan atau kekurangan. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu menjamin ketersediaan barang saat dibutuhkan, menghindari kekurangan stok atau stock out yang bisa menghentikan produksi atau penjualan, mencegah kelebihan stok atau overstock yang menyebabkan pemborosan biaya penyimpanan, menekan biaya operasional logistik secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi arus barang dan kas. Nah, di sini ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau
raw materials, bahan dasar untuk proses produksi. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process atau WIP, produk yang masih berada dalam tahap produksi. Yang ketiga ada barang jadi, finished goods, yaitu produk siap jual atau distribusi ke pelanggan. Barang MRO, maintenance, repair, and operation, barang pendukung operasional. Manajemen persediaan, yang pertama ada forecasting, peramalan permintaan, prediksi kebutuhan berdasarkan tren historis dan musiman. Yang kedua ada EOQ, Economy Order Quality, menentukan jumlah pembelian optimal untuk minimalkan biaya total. Yang ketiga ada Order Point atau ROP, menentukan titik pemesanan ulang sebelum stok habis. Nah, yang keempat ada Safety Stock, stok cadangan untuk menghadapi lonjakan permintaan atau keterlambatan pasokan. Yang kelima ada just in time, sistem minim stok, barang hanya dipesan saat dibutuhkan. Nah, ABC analyst tersendiri yaitu klarifikasi stok berdasarkan nilai kontribusinya. Yang pertama ada A, nilai tinggi atau pergerakan rendah, B, nilai sedang, C, nilai rendah, pergerakan tinggi. Nah, teknologi pendukungnya itu ada yang tadi saya sebutkan ya, yaitu ada sistem ERP atau WMS untuk pencatatan otomatis. Yang kedua ada barcode atau RFID untuk identifikasi dan pelacakan barang. Yang ketiga ada dashboard real time untuk analisis stok. Terakhir ada pengemasan dan pelabelan. Nah, pengemasan dan pelabelan adalah dua elemen penting dalam logistik yang berkaitan langsung dengan perlindungan, identifikasi, dan informasi produk selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Keduanya memainkan peran utama dan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk melindungi barang dan menyediakan info untuk mengurangi kerusakan. Tujuan pengemasan dan pelabelan yang tadi saya bilang untuk melindungi yaitu mengurangi risiko kerusakan selama transportasi dan penyimpanan. Terus kedua, kemudahan penanganan, mempermudah penyimpanan, pemindahan, dan pengangkutan barang. Yang ketiga, memastikan kepatuhan regulasi. Beberapa barang, misalnya makanan, obat, bahan kimia, membutuhkan pemesanan yang sesuai dengan standar atau peraturan. Yang keempat, memberikan informasi. Label memberikan informasi penting seperti petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa, asal produk, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan estetika dan branding. Pengemasan yang menarik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan kesan positif terhadap merek. Nah, pengemasan atau packaging. Nah, fungsi utama pengemasan yaitu ada perlindungan untuk menjaga barang dari kerusakan akibat benturan kencang atau perubahan suhu. Yang kedua ada kenyamanan, memudahkan penyimpanan di gudang dan pengangkutan dengan mengoptimalkan ruang. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Beberapa barang perlu pengemasan khusus seperti produk berbahaya, makanan, atau barang yang mudah rusak. Nah, yang kedua ada jenis pengemasan. Yang pertama itu ada pengemasan primer, pengemasan yang langsung bersentuhan dengan produk, misalnya botol atau kaleng. Nah, pengemasan sekunder, pengemasan tambahan untuk kelompok produk, misalnya kotak atau karton. Pengemasan tertier, pengemasan untuk pengiriman massal, misalnya palet atau screen wrap. Nah, yang ketiga ada material pengemasan, karton, plastik, kaca, logam, atau bahan biodegradable untuk ramah lingkungan. Pemilihan material harus pertimbangan keamanan, biaya, dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada pelabelan atau labeling. Fungsi utama pelabelan yaitu identifikasi produk, nama, kode produk, SKU, atau informasi lainnya untuk memudahkan pencatatan dan pelacakan. Informasi keamanan dalam penggunaan, instruksi penggunaan, peringatan, dan tanda-tanda khusus, misalnya barang berbahaya. Informasi regulasi, termasuk tanggal kadaluarsa, nomor registrasi, atau sertifikasi, misalnya organik atau halal. Branding dan estetika, desain yang mencerminkan merek dan nilai perusahaan. Jenis label, ada label pengenal untuk mengenali produk, misalnya nama dan gambar produk. Label peraturan berisi informasi hukum atau standar keamanan. Ketiga, label pengiriman mencantumkan alamat pengirim dan penerima serta
informasi terkait pengiriman. Yang ketiga, teknologi dalam pelabelan, yaitu ada barcode dan RFID. Ini memudahkan pemindahan dan pelacakan barang dalam sistem manajemen gudang dan pengiriman. Nah, yang kedua ada label pintar, menggunakan teknologi untuk memberikan informasi lebih mendalam melalui ponsel atau aplikasi QR Code. Nah, di sini ada tips untuk pengemasan dan pelabelan yang efektif. Yang pertama, gunakan material pengemasan yang sesuai untuk jenis produk, misalnya bahan makanan, penggunaan kemasan yang dapat terjaga kebersihannya. Pastikan label jelas terbaca dan mudah dipahami oleh semua pihak, pengirim, penerima, dan otoritas. Ikuti regulasi lokal dan internasional serta pengemasan untuk produk yang diimpor atau diekspor. Desain label untuk menarik perhatian sambil tetap menjaga informasi yang akurat dan jelas. Ruang lingkup logistik. Yang pertama itu logistik masuk, kelola bahan baku dari pemasok ke perusahaan. Sedangkan logistik keluar, kirim produk jadi ke pelanggan hingga tahap pengiriman akhir. Nah, logistik balik untuk pengambilan perbaikan dan daur ulang untuk penghematan 5% biaya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.